Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian tertulis. Saya baca dalam terjemahan baru 2. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang Rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut Rabi, sebab hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapakmu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan yang kita terima pada Sabtu Minggu yang berlalu. Kita diberi kesempatan untuk bersaksi, bersekutu, melayani di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada banyak yang kita terima baik suka maupun duka, sehingga kita layaklah bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, sembari memohon kepada Tuhan kekuatan baru melalui firman yang akan kita dengar, meneguhkan dan memberi harapan baru bagi kita memasuki kehidupan kita setelah memasuki minggu ke-23 setelah Pentakosta. Kita terus bergumul dan berjuang dan mendukung dalam doa kesehatan Amang Lei LS Panggabean, sehingga beliau bisa diberikan Tuhan kekuatan melawan sakit dalam tubuhnya, dan kita berharap Tuhan memberi dia kesembuhan sehingga persekutuan kita bisa berlanjut di gereja ini dan di keluarga dan masyarakat. Dan bagi kita semua yang berharap atas kesembuhan juga, Tuhan mendengarkan. Saya secara khusus ini agak batuk, dan kadang-kadang kalau tinggi suaranya dia bisa gatal. Jadi agak saya atur suara saya sehingga kalau nanti tinggi dia bisa gatal. Memang itu katakanlah dalam tubuh saya, penyakit saya ya. Memang kalau saya bersuara agak tinggi dia agak gatal saya. Memang itu mungkin ya supaya Tuhan kasih ke saya supaya jangan kuat suaranya. Tapi kadang-kadang nggak bisa saya rem, apalagi kalau mengajar di kampus, ya kan, melihat sikap mahasiswa yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, bisa saja otomatis suara kita meninggi.
lalu setelah itu kita batuk-batuk. Nah mungkin Tuhan ya harus direm ya, rem, jangan batuk-batuk. Ya, tapi saya coba suara saya agak keras nanti walaupun tidak meninggi. Tema kita hari ini sangat menarik. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Memang kalau kita kaji teks yang baru saja kita baca, Yesus sangat geram atau kecewa atau mungkin marah melihat sikap orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat. Ada beberapa dasar atau alasan mengapa Yesus marah atau mengecam sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang pertama soal kemunafikan. Yesus menuduh ahli Taurat itu melakukan banyak yang baik, yang tampak terlihat. Tetapi niat mereka, hati mereka busuk. Jadi hanya tampil seperti malaikat dalam rumah-rumah ibadah atau di depan publik. Tetapi sejatinya hati mereka adalah kotor dan jahat. Ini kemunafikan. Yesus mengecam itu. Dan itu yang membuat Yesus mengecam mereka, marah. Ini soal kemunafikan. Yang kedua soal beban berat. Mereka membuat peraturan yang membuat umat itu berbeban berat menanggung peraturan yang mereka buat, tetapi mereka sendiri sebagai pembuat hukum atau peraturan terbebas dari peraturan itu. Jadi artinya hukum itu hanya berlaku kepada umat, tetapi kepada orang Farisi dan ahli Taurat tidak berlaku. Sehingga jemaat itu, umat itu berbeban berat menanggung peraturan-peraturan yang dibuat ahli Taurat dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. Sementara mereka tenang karena mereka tidak melakukan perintah mereka itu, aturan mereka itu. Ini berbeban berat. Jadi jemaat itu berbeban berat sekali. Karena banyak kewajiban, tanggung jawab, lalu sikap yang harus dijaga, moral yang harus dijaga. Tetapi para ahli Taurat dan hukum orang Farisi tidak memberlakukan itu kepada diri mereka. Ini melihat, ini Yesus geram dan mengecam mereka. Yang ketiga, ketidakjujuran. Orang ahli Taurat dan hukum orang-orang Farisi ini selalu berkata A di sini, lalu berkata B di sana. Tidak jujur. Pagi berkata A, siang berkata B, sore berkata C, besok berkata D. Artinya mereka sebagai pemimpin tidak bisa dipegang katanya, omongannya. Tidak jujur. Orang jujur itu ialah orang yang melakukan apa yang dia katakan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Artinya bahwa sikap dari orang yang jujur ialah sama dalam hari ini, sama juga esok dan lusa. Ini orang jujur. Jadi tidak ada neko di dalam dirinya, tidak ada tipu-tipu dalam dirinya. Ada banyak orang karena saking ahlinya melakukan tipu-tipu atau ketidakjujuran. Kita misalnya duduk begini, kita berkata begini, kita merasa, oh kalau bla 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 bla, kita berkata dengan baik kepada dia. Berbalik begini, ya kalau kawan ini bagus. Hanya duduk bertiga, ke sini dia, oh hebat kau, hebat. Habis itu, enggak bagus. Sering kita begitu, tak jujur. Kalau kita jujur ke sini A, ke sini A. Jangan ke sini A, ke sini C. Itu orang yang tak jujur. Dan itu dikecam oleh Yesus. Yang keempat ialah tidak rendah hati. Yang disebut rabi ialah orang yang mahir dalam
mengerti firman dan melakukan firman. Dan ajarannya sesuai dengan hidupnya. Itu Rabbi. Rabbi dalam bahasa Aram ini. Ada banyak bahasa Aram di Alkitab. Rabbi, Maranatha, Talita kum, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bahasa asli Ibu Yesus, bahasa Aram. Jadi Rabbi itu orang yang dihormati. Tapi dihormati karena apa? Katanya, ajarannya, sikapnya, moralnya teruji. Itulah Rabbi. Ini makanya mereka selalu mengatakan, Rabbi, panggillah kami Rabbi. Dipanggil, dihormati di pasar, dihormati di mana-mana. Dipanggil Rabbi. Ini yang membuat Yesus geram. Lalu yang terakhir, pemimpin palsu. Mereka bukanlah pemimpin yang benar-benar punya integritas, yang membawa keselamatan kepada umat. Tetapi mereka hanya membawa keselamatan atas dirinya. Yang dia pentingkan ialah dirinya, keluarganya, supaya selamat, supaya tenar, supaya sukses. Bukan membawa umat kepada Tuhan supaya bertobat dan menerima kehidupan yang kekal. Inilah membuat Yesus geram dan mengecam mereka. Lalu bagaimana cara Yesus mengecam mereka, mengkritik mereka? Yesus pertama mengkritik ajaran dan tindakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu. Kalau kita baca ayat yang ketiga dikatakan begini, sebab itu lakukanlah dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Jadi ajaran Taurat itu lakukan. Tetapi katanya jangan ikuti perbuatannya. Ini kritikan Yesus. Sehingga hukum Taurat isinya itu biarlah dilakukan umat, tetapi perbuatan, tingkah laku, peraturan yang mereka buat jangan ikuti. Di luar hukum Taurat jangan lakukan. Hukum-hukum yang dikeluarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi jangan ikuti. Sehingga tidak front melawan mereka, tetapi lebih soft. Mereka buat peraturan, mereka tidak lakukan. Tapi hukum Taurat wajib dilakukan. Ini bisa membuat ahli Taurat dan Farisi geram juga melihat Yesus. Karena tidak mau lagi melakukan perintah mereka, kehendak mereka. Tidak mau lagi melakukan keinginan mereka. Karena umat telah melakukan hanya tuntutan hukum Taurat. Ini kritiknya. Jadi kritik Yesus itu mengajar umat kembali kepada isi hukum Taurat. Bukan melakukan aturan-aturan di luar hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan 10. Yang diringkas ya 10. Kalau hukum Taurat itu banyak sekali. Tapi diringkas menjadi 10. Tetapi ahli Taurat mengembangkan peraturan itu menjadi 613 ayat. 613 pasal atau ayat. Dan itulah yang membuat berat hukum atau kehidupan umat itu. Tetapi mereka tetap melakukan yang 10. Umat melakukan 613. Nah Yesus mengatakan jangan lakukan yang 613. Lakukan yang mana? Yang 10. Kalau mereka lakukan yang 10 tidak melakukan yang 613, kan rugi ini ahli Taurat dan Farisi. Tidak mendapat upeti lagi, tidak lagi mendapat penghormatan, tidak mendapat persembahan, tidak mendapat kurban bakaran. Hilanglah apa yang seharusnya mereka miliki. Ini kritik Yesus, mengecam orang-orang Farisi. Sehingga tidak perlu demonstrasi, tidak perlu buat spanduk, tidak perlu berkoar-koar di media sosial kan. Jadi mengkritik dengan melakukan yang benar dan meninggalkan yang tidak benar. Jadi Yesus dengan baik sekali mengajak umat kembali kepada yang benar dan tidak melakukan ciptaan-ciptaan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah Yesus mengkritik karena memberitahukan aturan-aturan tambahan yang sangat berat bagi orang lain.
Itu kalau ayat yang keempat dikatakan begini. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Jadi 613 aturan itu sedikit pun mereka tidak menyentuhnya, tidak melakukan. Tetapi setiap umat yang mereka pimpin, jika mereka melihat ini salah, oh ini salah, ini salah, bergerak sedikit dosa. Kalau 613 peraturan mungkin nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan, patung aja lagi, supaya jangan berdosa. Iya kan? Melirik begini salah, senyum salah, membantu orang salah. Iya kan? Berarti mati aja lah kan itu. Mereka hidup. Jadi beban beratnya itu kepada orang. Ini sebenarnya bisa berefleksi begini. Terlampau banyak peraturan membuat kita tidak bebas. Kalau sebuah rumah tangga terlalu banyak peraturan membuat anak tak bebas. Kayak terkekang. Misalnya kita mulai dari anak kecil. Mau ke dapur, jangan. Dia mau keluar, jangan. Ada mobil. Dia mau ke kamar, jangan, nanti rusak. Dia mau ke tengah nonton TV, jangan, belajar. Wow, kemanalah dia seaman di rumah itu. Ke dapur salah, ke kamar salah, keluar salah, di ruang tengah salah. Jadi mana? Gak ada kedamaian di rumah ini pikirnya. Pergilah dia ke warnet. Gak ada yang ngatur. Main game di sini puasnya, dimatikannya handphonenya supaya jangan ditelepon, supaya bebasnya. Memang peraturan tanpa kasih dia kaku, tapi kasih tanpa peraturan kacau balau. Jadi ini kita harus bermain dalam kasih. Walau ada peraturan, tapi jangan ketat-ketat gitu. Ya ada kasihnya. Atau kita membuat peraturan, kita ikut melakukan peraturan. Nah, kamu harus belajar ya. Iya Pak. Tapi dia nonton sinetron, drakor, film, nggak nyambung. Anaknya di kamar pas mau baca fisika kalau dia nonton Korea, iya pun suka, ngintip. Ngintip dia. Sehingga nggak konsentrasi. Atau dia buka handphone, di situ nonton, aku juga nonton di sini. Kenapa rupanya? Bisa YouTube kan? Jadi kalau kita katakan, nak jam 7 sampai jam 9 belajar ya, kita pun ambillah buku belajar kita pura-pura. Minimal Alkitab itu bolak-balik. Datang anaknya kan, wah rajin kali bapakku ini baca buku rupanya dia. Dia pun rajin. Dia lihat lagi, masih baca buku. Enak kan, bikin kopi sambil Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Teruskan aja. Kejadian 2 ayat 1. Jam 9 tak, udah istirahat. Bisa istirahat tidur dia, kita istirahat nonton kan. Harus gitu. Kalau tidak nanti semua kita berbeban berat di rumah itu. Kita tenang, anak-anak berbeban berat. Ini yang dikritik Yesus. Jadi orang Farisi itu membuat peraturan yang memberatkan orang, tapi mereka enak-enak di apa itu? Di sinagoge. Enak-enak menunggu datang kurban siapa yang datang. Wah, mantap kan? Datang persembahan. Wah, mantap. Itu aja kerjanya. Pulang mereka, beri yang terbaik katanya. Pergilah, bekerja. Yang pertama berikan ke Tuhan, yang kedua terserah. Itu kan beban berat kepada jemaat. Mana yang pertama, yang kedua nggak tahu jemaat kan itu. Gaji pertama, gaji kedua, gaji pertama sedikit, gaji kedua besar. Mana yang mau diberi? Nah ini persoalan. Itu yang kedua, itu yang dikritik oleh Yesus. Beban berat jemaat itu dikritik oleh Yesus. Yang ketiga, Yesus mengkritik kemunafikan dan kepentingan pribadi. Ayat 5 sampai 7. Kita lihat ayat 5 sampai 7. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang.
Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di mana ibadah, di ruang ibadah. Mereka suka diberi hormat di pasar, suka dipanggil orang Rabbi. Jadi mereka ingin dihormati untuk dirinya. Ini dikritik Yesus. Memang kalau kita melakukan segala sesuatu tujuannya untuk diri kita, itu akan membawa malapetaka. Kalau istilah sekarang ini kan politik sayang anak, ya. Ngerti maksud saya kan? Politik sayang anak. Demi anak apapun dikerjakan. Hukum pun diatur. Muluslah beliau karpet merah. Ini bahaya. Jangan gara-gara untuk tujuan pribadi kita atur kekuasaan, memuluskan diri kita. Itu bahaya. Sudah harum namanya, jadi rusak. Ini ada pemimpin lain sebelum beliau 32 tahun memimpin negara ini, tidak memberi seluas-luasnya kepada anaknya kekuasaan. Anaknya yang satu itu baru menteri setelah 24 tahun dia berkuasa. Itu pun sudah teruji yang bersangkutan. Menjadi ketua yayasan ini, ketua yayasan ini, teruji. Dia punya pengalaman. Lalu diberilah hanya menteri, bukan kepala daerah. Ada banyak orang yang meredam niatnya, tidak memajukan anaknya, supaya orang lain yang maju, supaya negara ini bagus. Tapi ada orang baru 7 tahun memerintah, memberi karpet merah bagi anak-anaknya. Ini yang membuat geram negara ini sekarang. Geram. Jadi jangan seperti yang dibayangkan oleh orang sekarang, terjadi nanti people power. People power itu tidak bisa dibendung. Karena orang punya rasa, punya hati, punya pikiran. Jadi Yesus ini sedang mengkritik yang sesuai dengan sekarang ini juga ini. Mereka duduk tenang, mengatur untuk dirinya, panggil Rabbi, dihormati di mana-mana. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita melewati banyak cacian, banyak fitnahan, boleh saja kita lolos. Tapi hati-hati juga ketika orang memuji kita, kita bisa jatuh, tumbang. Dan mungkin beliau itu banyak menerima pujian, sehingga tidak sadar diri. Akhirnya membuat segala sesuatu untuk dirinya. Yesus mengecam. Jadi kalau kita pemimpin agama, pemimpin gereja, pemimpin keluarga pun, jangan buat aturan hanya untuk dirimu. Tapi aturan itu berlaku untuk umum. Kata beliau yang menjadi keluarganya, keputusan itu kan untuk masyarakat Indonesia. Betul, untuk masyarakat Indonesia. Tapi yang mendaftar siapa? Itu yang salah. Yang mendaftar itu siapa? Apakah si Ucok Harahap? Apakah si Butet? Apakah si Agam? Enggak. Yang mendaftar itu siapa? Keluarganya. Ini yang membuat geram negara ini sekarang. Dan mudah-mudahanlah kita aman, lalu memakai akal sehat, pikiran yang cerdas. Sehingga kritik Yesus ini kepada pemimpin-pemimpin yang hanya untuk dirinya, ini dikecam oleh Yesus. Jadi kalau gereja pun seperti itu, saya bishop misalnya, saya Evorus, pimpinan ketua sinode, saya buat aturan untuk menyenangkan keluarga saya, itu pun tak bagus. Harus untuk umat. Peraturan itu berlaku universal.
bukan berlaku sektoral pragmatis. Itu yang dikritik oleh Yesus yang ketiga. Yang keempat, Yesus mengkritik panggilan guru. Guru yang sejatinya hanya satu, yaitu Yesus. Bapa yang sejatinya hanya satu, Bapa di sorga. Dan pemimpin yang sejatinya hanya satu, itulah Mesias. Itu jelas dalam ayat yang ke-8 sampai ke-12. Jadi kalau kita panggil Rabbi, itu hanya kepada Yesus. Yesuslah guru agung kita yang mengajar mendidik kita. Dia telah memberi teladan, dia telah menerima hinaan, cacian, bahkan mati di Golgota untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa. Teladannya sudah dikerjakan. Dia tidak hanya omong doang, tapi dia melakukan apa yang dia katakan. Bapa kita hanya Bapa di surga. Kalaupun kau panggil banyak Bapa, katanya tadi di teks itu, tapi Bapa kita hanya Bapa di surga. Dan pemimpin kita Mesias. Mesias itulah Yesus Kristus. Pemimpin yang akan terus mengarahkan kehidupan, perjalanan kehidupan kita, baik keluarga, gereja dan masyarakat, ialah Yesus Kristus. Nah, apa yang hendak kita renungkan dari minggu ke-23 setelah Pentakosta ini? Dengan tema Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang pertama, rendahkanlah hati kita. Jadi entahkah kita ahli tanda petik sekarang, ahli ini kita kan majelis ini sekarang, pendeta, para pengerja gereja, atau di umum sekuler pemerintah, bisa presiden, bupati, gubernur. Rendahkanlah hati, sehingga ketika kita memimpin, kita mengerjakan tugas amanah untuk membawa manusia, umat, kalau di gereja umat kepada Tuhan, supaya dekat kepada Tuhan, supaya masuk surga, supaya kita beroleh keselamatan, sama-sama beroleh keselamatan. Kalau kita pemimpin masyarakat, pemimpin sekular, maunya kita menjadi pemimpin yang membawa masyarakat menjadi orang yang lebih baik, melakukan aturan-aturan yang lebih baik. Kalau kita pendidik, menjadikan murid-murid kita, naradidik kita menjadi orang yang berkarakter baik, orang yang memiliki pemikiran-pemikiran, ilmu-ilmu yang baik untuk membawa damai sejahtera bagi setiap orang dan memuliakan Tuhan. Jadi rendah hati, jangan sombong, jangan gila pujian, jangan mengatur segala sesuatu untuk diri kita, tapi rendah hati. Yang kedua, kita harus memiliki kepatuhan sejati terhadap ajaran Allah. Jadi bukan kepada ajaran buatan kita yang memberatkan orang, tapi ajaran aturan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hukum-hukum yang kita keluarkan, baik di rumah tangga kita, adalah hukum kasih. Bukan memberatkan, tapi hukum yang membawa damai, yang meringankan. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku, hai yang berbeban berat. Bukan berbadan berat. Yang berbeban berat. Supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi orang yang berbeban berat, karena aturan-aturan yang banyak, itu yang dipanggil Yesus. Karena apa? Bersama Yesus, aturannya ringan, mudah, dan membahagiakan. Itu yang kedua. Jadi kita harus taat kepada ajaran Allah. Dengan ketaatan kepada ajaran Allah, kita akan membawa aturan yang ringan, yang penuh kasih, yang membawa keselamatan. Yang ketiga, penting menghindari kemunafikan. Jadi harus kata-kata kita sama hari ini, esok dan lusa. Seorang pemimpin yang dipegang ialah kata-katanya. Seorang pemimpin, ya jangan dibilang, ya dia kan masih 2 tahun, belum layak lah, baru beberapa bulan.
ya orang tua kan siap mendoakan dan merestui. Bukan begitu pemimpin. Pemimpin itu harus tegas. Dia katakan tidak bisa. Ketika anaknya mau apa, jangan. You masih 2 tahun, gak layak, bro, gitu kan. Kau masih kelas wali kota, kan gitu. Yang dipimpin ini negara, bukan kampung. Ada 275 umat dan nyawa yang diselamatkan, bukan 100.000 orang. Perlu orang yang tangguh, gitu. Jadi kita harus seperti itu, jangan munafik lah. Dan jangan berbeda kata-kata kita. Apalagi sebagai pemimpin, saya katakan tadi yang dipegang ialah kata-katanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, harus kita meyakini hanya satu guru sejati kita, Rabbi sejati kita. Itulah Yesus. Yesuslah guru satu-satunya kita yang kita miliki. Karena itu setiap hari kita harus berguru kepadanya, belajar kepadanya. Melalui apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Kadang-kadang guru sekolah minggu menyanyikan ini, mengajarkan ini kepada anak-anak. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Pulang gereja mengajar sekolah minggu, dia tidak baca kitab suci dan dia tidak berdoa. Jadi anak-anak yang bertumbuh, gurunya tidak. Kita pun seperti itu kadang-kadang. Kita ajarkan kepada anak-anak kita baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh ya nak ya pak. Bapaknya nggak pernah baca kitab suci, nggak pernah berdoa. Jadi guru kita yang sejati ialah Yesus. Supaya kita menjadi murid yang sejati, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami. Ada banyak kecaman Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka selalu mengutamakan kemunafikan. Bahkan memberi beban yang berat, aturan-aturan di luar hukum Taurat kepada umat. Mereka tidak jujur, tidak merendahkan diri, bahkan mereka menjadi seorang pemimpin yang palsu. Karenanya Yesus mengkritik mereka, memberikan solusi kepada umat yang berbeban berat, supaya umat tidak merasa dikekang oleh aturan-aturan yang banyak. Tetapi Yesus mengkritik dengan tindakan yang mengajar para umat untuk tunduk kepada hukum Taurat saja dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan firman yang kami dengar, kami diajar untuk rendah hati dan patuh pada ajaran Allah saja dan menghindari hidup yang munafik dan mengakui Yesus Kristus satu-satunya guru sejati, guru agung kami. Terima kasih Bapa. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu ini untuk kami dapat lakukan dan hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita responi